bagaimana sih sebenarnya peluang ekspor di Sumatera Utara ini? Apakah mengalami penaikan atau malah penurunan? Ini bakal kita bahas lebih dalam bersama narasumber yang telah kita hadirkan bersama. Yang pertama ada Bapak Dr. Andus Hendrik Sitompul MM selaku Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Sumatera Utara. Iya, Selamat sore Pak. Sore Bu, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Penuh harapan ekspornya meningkat terus. Ini goalsnya ya, Iya. udah disampaikan di awal ya. Baik, silakan Pak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Ya, makasih. Selamat sore para pemirsa TVRI Sumatera Utara, Bang Munir, Ya. Pak Ibu Hasanan, Hasanan, oke. Bang Gunawan. Ya, terima kasih atas undangannya dan ini memang waktu yang saya tunggu-tunggukan dengan topik kita yang sangat seksi nih, ya. Karena kalau kita bicara ekspor itu adalah bicara pendapatan negara, Betul. ya, dan juga termasuk masyarakatnya. Nah, kalau kita melihat, kita amati, ekspor Sumatera Utara ini bukan cenderung menaik, adalah cenderung menurun, ya. Dan saya bisa proyeksi ke depan, 5 tahun ke depan, ekspor Sumatera Utara stagnan dia. Karena apa? Karena memang dari hulunya tidak dikelola. Ekspor itu bukan hilirnya dikelola, tapi hulunya harus dikelola. Artinya sumber dayanya, komoditinya harus diolah. Karena kalau hilirnya diolah itu berarti trader yang bermain. Kita mau membangun para pemilik komoditi, itu sebenarnya yang harus kita bangun. Nah, disinilah peran pemerintah. Apabila ekspor Sumatera Utara mau meningkat, ayo pemerintah harus campur tangan dari hulu. Ya, jangan menerima devisanya aja. Ya. Kita juga perlu memperhatikan petani, pemilik komoditi itu harus kita perhatikan. Itu yang saya kira strategi kita untuk meningkatkan ekspor di Sumatera Utara. Kembali lagi, bisa kita kerjakan ini bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara ini terkait dengan ekspor di Sumatera Utara. Itu dulu sementara pembicaranya. Oke. Kalau kita bicara ekspor, berarti ada pemilik barang, Ya, dan ada yang membutuhkan barang. betul. Kan itu Ya. prinsipnya Ya. dulu. Nah, kita mau jual barang itu ke luar negeri, Bang. Bukan lokal, bukan domestik. Ya, betul. Artinya, pemilik barang tak akan mungkin dia bisa menjual luar negeri kalau nggak ada perantara. Betul. Kan betul. Nah, ini yang dibutuhkan perantara ini siapa gitu loh. Satu perantara yang paling penting itu adalah pemerintah. Kenapa? Karena apa? Karena pemerintah lah yang mampu mengkampanyekan, mempromosikan produk-produk yang ada di Indonesia, Betul. khusus Sumatera. Betul nggak? Makanya rekomendasi saya dulu, semua atase kedutaan besar diwajibkan ada atase perdagangannya yang menjual, yang mempromosikan semua produk-produk di Indonesia. Tapi hari ini kan tidak gitu loh. Sebenarnya kita sangat punya memungkinkan produk-produk kita terjual di pasar internasional. Karena kita pemilik komoditi dari hulu, nggak akan mungkin jual langsung kan? Betul. Kan harus ada perantara, ada trader, ada pemerintah. Nah ini yang harus sebenarnya bergerak bersama. Jadi prinsip ekspor ini adalah ada pemilik barang, ada yang membeli. Dan yang membeli ini adalah luar negeri. Gitu. Nah ini harus ada perantara. Berikutnya, dalam mengelola ekspor ini kan tidak seperti kita jual beli barang di domestik, tidak. Ada syarat-syaratnya, ada dokumen-dokumennya yang harus kita penuhi untuk melakukan ekspor. Nah ini juga harus dipahami para pemilik barang. Tapi nyata-nyatanya hari ini, kalau kita cek, kita data, pemilik barang dengan dia melakukan ekspor sedikit sekali gitu loh. Pemilik barang ini justru tidak melakukan ekspor langsung, tapi dia cenderung adalah memberikan komoditinya, ekspornya itu kepada pihak lain. Kasih contoh Bang. Ini apa nih? Sawit, ada tanam sawit. Ya. Tanam sawit jual kemana Bang? Cina katakan. Bukan India. Bang, maksudnya kita pemilik Oh, sawit nih. perusahaan lah. Nah, ini enggak, saya punya lahan sawit nih. Abang punya lahan sawit. Kita jual kemana? Agen. Agen jual kemana? Ya. PKS, ya kita PKS kan. Ya, Jadilah minyak CPO. Nah, CPO kemana jual? Berarti kan tertentu ini kan. Ini kan perdagangan tertentu. Artinya ada orang-orang, ada perusahaan tertentu yang mengelola ini. Kenapa? Ini kan bukan barang bebas. Betul. Ini bukan barang bebas seperti kita jual cabai, kita jual beras. Ini bukan barang bebas. Artinya orang tertentu. Makanya ekspor CPO misalnya itu sangat rentan dengan kartel.
Itu contoh. Karena apa? Karena dari hulu sampai hilir dia kelola sendiri. Biar tahu nih adik-adik sekalian, Bapak sekalian. Itu ekspor dia ke sana, itu perusahaan dia di sana di luar negeri. Oke. Kita kira kan, oh devisa kita nih dapat nih, ya kan? Misalnya 10 juta US ekspor dapat devisa, itu perusahaan dia yang di sana. Kita bilang neraca perdagangan, wah bu bagus nih, kosong itu semua itu. Makanya saya bilang sama BI, Bank Indonesia semestinya sebelum eksportir itu melakukan penjualan ekspor kembali, dia perlihatkan dulu 60% devisa itu harus balik dulu. Iya. Oke. Cocok kita. Itu saya bilang, tapi nggak bisa gitu loh. Nggak boleh dia mengekspor lagi, tapi devisanya nggak dapat kita. Hasil jualan dia itu nggak nampak. Tapi neraca perdagangan, waduh, neraca perdagangan Sumatera Utara keren banget, sekian. Padahal kosong isinya. Ini kan saya tadi membuka aja dulu bagaimana flow-nya seorang ekspor itu dulu. Nah, terkait kita sebagai asosiasi perusahaan, memang kita ada anggota. Dan ini yang sering kami stressingkan gitu loh. Kami terpaksa melakukan stressing kepada anggota-anggota yang betul-betul punya komoditi spesifik gitu loh. Ada ekspor bunga gitu, tahu yang ekspor bunga dari Brastagi sana atau kan? Jadi spesifik supaya dia bisa melakukan sendiri. Tapi kalau produk-produk itu produk umum atau produk yang yang susah dibeli itu akan beda lagi. Paling penting di sini Bang sebenarnya, saya sebagai eksportir, buyer betul-betul dibawa ke lokasi. Tapi ini jarang Bang. Dia hanya trader ini aja, hanya surveyor ini aja yang mereka percayakan, betul kan Bang? Kan jarang, surveyornya aja. Akhirnya apa? Yang makan tuh yang di sini, yang di hulu tuh tidak petani. Makanya kami sebagai asosiasi, bagaimana membina para pemilik komoditi ini sampai supaya meningkatkan. Kami ajari dia supaya ekspor. Kami ajari dia, kami edukasi supaya melakukan ekspor sendiri. Walaupun tidak langsung, paling tidak kami coba untuk akses di luar negeri bisa komunikasi. Kira-kira gitu Bang, cara kita untuk meningkatkan Ini ekspor. luar biasa sekali ya. Ini gimana ini Bang Hendrik? Artinya terus terang aja, apalagi kita ketahui bersama Bang Hendrik pun sebagai legislatif Ya, di Republik Indonesia. ya. Kita berharap yang banyak dengan beliau tahu tentang situasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang nggak populer. Nah, ini dia kan. Terima kasih Bang Munir. Ya, saya ini selain Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, sebenarnya saya anggota DPR RI saya. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya anggota DPR RI di Komisi 7 dari fraksi Partai Demokrat. Kebetulan saya dapil Sumut 1 di sini. Jadi memang kalau di asosiasi dengan komisi saya nggak nyambung, karena memang Komisi 7 itu adalah membidangi minerba, ya, energi lah gitu ya. Sedangkan ini kan ekspor, tapi tidak apa-apa, ini bisa kita kaitkan. Nah, kalau kita bicara dengan ekspor, ini unik sekali. Kalau kita cerita ekspor itu unik Bang. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini, kalau meningkat ekspor, artinya berarti pendapatan dari masyarakat komoditi itu pasti meningkat. Betul. Belum tentu Bang. Belum tentu. Meningkat ekspor belum tentu pendapatan pemilik komoditi itu meningkat, belum tentu. Alasannya seperti apa Pak? Karena apa? Karena pertama adalah pemilik barang atau pemilik komoditi tidak dilibatkan langsung kepada importir, gitu loh. Dia nggak tahu, karena dia menjual barangnya melalui perantara. Karena perantara inilah yang menentukan harganya. Iya. Kan nggak tahu pemilik komoditi, nggak tahu. Misalnya kol atau buah, dia kan nggak tahu itu. Yang dari Brastagi sana, nggak tahu. Yang tahu itu adalah trader. Makanya ketika ekspor naik, belum tentu ini. Kenapa? Dia bisa harganya naik di sana, kan nggak tahu di sini berapa. Ya. Makanya sebenarnya yang punya pendapatan besar itu ya tradernya, bukan petaninya. Kita berpikir gini, waduh, ekspor di Sumatera Utara meningkat, artinya pendapatan petani akan meningkat. Enggak. Boleh disurvei nih Bang, Bang Gunawan. Apakah ada korelasinya peningkatan ekspor dengan pendapatan petani komoditi itu meningkat? No way. Itu uniknya Pak. Jadi
memang ekspornya harus dijaga gitu loh. Supaya jangan dipermainkan. Karena apa? Karena petani itu, pemilik barang itu kasihan dia gitu loh. Kalau nggak didampingi, kalau nggak diayomi, mereka ini para trader ini suka-suka aja jual. Karena dia nggak tahu kan. Importir tahunya kan trader. Dia nggak tahu nih siapa pemilik barangnya. Yang penting dia misalnya mau jeruk. Produknya ya? Iya produknya. Tapi siapa nggak tahu, nggak peduli. Nah ini yang kadang-kadang pemerintah harus campur tangan di sini. Supaya diatur nih tata niaganya ini. Jangan artinya antara trader dengan petani jangan buat jarak terlalu jauh dengan harganya. Harus mikirkan. Dan juga para trader harusnya dia juga mengayomi, membangkitkan semangat dari para pemilik komoditi gitu loh. Ada salah satu perusahaan ya yang terkenal sekarang produknya itu dalam kopi ya, saya nggak sebutkan. Mereka apa? Mereka memang mengayomi para petani kopi itu gitu loh. Mereka jaga gitu. Dia jaga sampai bibitnya ditanam terus sampai pasarnya, walaupun ya kita nggak tahu ya benar bagaimana varian harganya. Tapi mereka lakukan, artinya dibina gitu loh. Jadi masyarakat tuh tidak khawatir nanti ini saya jual di mana ya? Kenapa sudah nampung? Nah ini juga memang hati-hati juga. Ada juga para trader ini menggunakan pola ijon. Kami ini para pemilik barang ini sering kena ijon bang. Kenapa kami kan contoh gini, kami misalnya call. Ini kan butuh pupuk segala macam, Ya, kan betul. butuh duit kami. Betul, Ya kami betul. pinjam dulu dong sama dia. Modal ya sebagai Iya modal kan. Akhirnya mau tak mau pasar kami ya terserah. Iya, iya. Akhirnya harga produk kita pun juga Berkurang. suka-suka. Iya. Ini bang, ini bagian orang survei, orang konsultan harus memahami ini. Kami ini sering begitu, jadi sering bentur. Nah, untuk apa ya? Kitanya pemerintah harus hadir, bang. Jadi jangan dibiarkan para pengusaha ini melakukan B2B secara untuk khusus ekspornya. Janganlah. Harus didampingi, bang. Oke. Ya, harus didampingi. Itu, maka saya bilang, peningkatan ekspor belum tentu pendapatan komoditi Iya, meningkat. petani ya. Tidak. Enggak itu bang. Saya pastikan enggak. Itu makanya trader itu yang poya-poya gitu loh. Nah, ini yang pemerintah harus campur tangan gitu loh. Kalau boleh ya tradernya diinstal dulu. Edukasi bahwa, dulu ya. Nasionalismenya harus ditingkatkan gitu loh. Supaya dan kalau bisa para petani, para pemilik ini dibangunlah, diberikan misalnya subsidi pupuk segala macam dibangun. Nah ini yang sebenarnya harus diajari. Makanya kami sebagai asosiasi membuat sekolah ekspor namanya. Betul. Itu salah satu. Kami membuat sekolah ekspor. Sekolah ekspor ini adalah pesertanya adalah semua pemilik komoditi yang mau belajar ekspor. Nah, nanti kami panggil narasumbernya, bea cukai, karantina kami panggil. Kami ajari mereka ekspor supaya bagaimana ekspor langsung. Kami minta karantina ini pasar-pasar di mana nih, pasar komoditi di mana nih. Diakses mereka kemana ke pasar-pasarnya itu, kepada buyer-buyernya. Ini yang kami ajari. Itulah sekolah ekspor kami lakukan, bang. Nah itu. Tapi kita kan sibuk dengan bisnis kita. Seharusnya yang melakukan ini adalah pemerintah, bang. Jangan kita lah. Pemerintah yang harus membuat sekolah ekspor kepada pemilik komoditi di Sumatera Utara. Itulah solusi untuk meningkatkan ekspor. Itu demikian. Oke. Saya mengurai sebentar sebelum Ya. saya ngambil statementnya. Ya. Pertama, saya mau sampaikan bahwa peningkatan ekonomi di Sumatera Utara ini yang meningkat itu karena konsumsi. Ya, itu konsumsi. Bukan ekspornya, konsumsinya. Itu berdampak terhadap impor juga. Betul. Ya, karena kebutuhan impor naik konsumsi. Itu itu perekonomiannya. Nah, sekarang saya kembali lagi ekspor. Komoditi ekspor ini ada dua yang secara besar. Pertama itu pertanian Ya. dan juga hasil industri. Betul. Ya. Kalau pertanian memang itu kita harus kembali ke hulu. Betul. Itu adalah karena pemilik komoditi itu adalah para petani dan masyarakat lah. Ya. Kalau industri itu adalah yang punya industri. Ya. Memang seperti Bang Gunawan tadi, kalau misalnya industri ini meningkat, memang tenaga kerja meningkat. Betul. Ya, memang tenaga kerja meningkat. Ya. Artinya pemilik modal juga meningkat.
Tapi menurut saya ini tidak bisa berbasis peningkatan per kapita bukan ini yang menentukan gitu loh. Tapi kalau ya pemilik komoditi petani ini meningkat pasti per kapita pasti meningkat. Iya. Betul Iya, kan? betul. Iya. Karena di sini tenaga kerja ada. Betul. Iya kan? Dan artinya petani itu juga meningkat gitu loh. Dan petani tahulah berapa, bukan seperti pemilik modal. Kalau pemilik modal mereka bangun pabrik memang dengan forecastingnya bahwa dia akan mendapat sekian gitu. Tapi kalau petani kan tidak seperti itu dia. Dia penting bagaimana ini produknya diambil dan terus bergulir gitu loh. Nah ini dua ini. Nah yang menjadi perhatian kita sebenarnya adalah pertanian gitu loh. Kalau ini pemilik modal, industri kan pemilik modal, susah kita ya kan memproyeksi apa ini kan. Tapi yang menurut saya itu basis ekonomi kita, basis per kapita kita itu adalah di pertanian, adalah masyarakat tani. Ini sebetulnya diayomi. Ini harus diberikan penjelasan. Mereka harus diajari, jangan mereka hanya menghasilkan komoditi, tapi tidak diajari bagaimana mereka melakukan perdagangan. Dan mereka juga punya akses. Saya minta sebenarnya kepada pemerintah saudara, melalui dengan dinas perindustrian dan pariwisata, ayo bergeraklah ke atas kedutaan kita, bicara di sana semua, buat hubungan, kan tidak harus pergi ke sana, kita bisa by Zoom. Oke, misalnya kedutaan di Malaysia apa aja komoditi yang butuh di Malaysia, ya udah nanti kita carikan di sini ke petani kita. Jadi tidak harus kunjungan, tidak. Biga misalnya kemana lagi kita, ke India, ke Cina, coba kita lihat tren hari ini. Pak Gunawan ini boleh apa ya Pak? Ya. Tren negara buyer itu kan itu aja kan Pak? Betul nggak? Nggak ada berkembang. Artinya kan di situ produk kita tuh stagnan gitu loh. Iya kan? Yang paling banyak kan China. Ya. Ini pun saya ini harus kalau saya sebagai seorang sebagai seorang pengamat, saya pertanyaan lagi nih. Kenapa kok China ini banyak sekali di sana gitu? Apakah daerah transit? Itu Pak. Ini kan saya selalu curiga, kok terlalu banyak ke sana ya? Ada apa? Memang kebutuhan negara itu gitu loh. Atau memang daerah transit. Setelah di situ dia berdagang, diambil apanya, terus dia olah kemana-mana gitu loh. Nah inilah yang saya pikir pemerintah harus campur tangan. Dan semua stakeholder. Nah kita tahu stakeholder ekspor itu ada bea cukai, ada karantina, ada pemerintah, ada Pelindo, ada dinas perhubungan. Ini kan stakeholder, harusnya bersama gitu loh. Saya minta karantina juga harus betul ke hulu, ke petani. Saya minta juga bea cukai juga itu. Nah untuk itu kami, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, memberikan solusi adalah membuka sekolah ekspor bagi para pemilik komoditi. Itu aja, terima kasih. Luar biasa.